Selamat siang, Pak. Pertama-tama izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya David Berlin Johannes, NIM saya 20200404030. Ini adalah video untuk tugas ujian akhir semester 1 mata kuliah Bahasa Indonesia. Dan tema yang akan saya ambil itu adalah tema dari minggu ke-8, yaitu fungsi dan kedudukan bahasa. Untuk PowerPoint atau PPT sudah saya kirimkan lewat e-learning, Pak. Dan pertama-tama mari kita masuk ke pendahuluan terlebih dahulu. Sejarah singkat Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sudah dijadikan sebagai bahasa nasional sejak tahun 1928, yang dimana kita tahu pada 28 Oktober tahun 1928, para pemuda dan pelajar mengikrarkan Sumpah Pemuda yang berisi 3 butir kebulatan tekad sebagai berikut. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Dan yang terakhir itu adalah kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Seluruh bagian NKRI harus bersatu dengan tekad pada 28 Oktober 1928 untuk terus menjaga bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan mereka. Lalu selanjutnya kita akan masuk ke bahasa generasi milenial. Bahasa generasi milenial adalah suatu media yang digunakan untuk menyampaikan dan memahami gagasan, pikiran, ataupun pendapat. Pada dasarnya sama seperti bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia pun bukan hanya menjadi kebanggaan dan identitas, tapi juga alat persatuan yang berjasa dalam sejarah Indonesia. Namun pada kenyataannya, ya, seperti yang bisa kita lihat di zaman era milenial sekarang, seperti saat ini masih ada banyak sekali anak-anak maupun murid-murid sekolah yang bahkan mereka masih terlihat gagap ketika disuruh untuk berbahasa Indonesia. Menjamurnya bahasa bilingual ini pun bisa kita lihat banyak terjadi di sekolah-sekolah internasional, yang karena terutama mereka juga menggunakan bahasa asing ketika awal-awal pertemuan ataupun sebagai bahasa pengantar sebelum mulainya kelas mereka. Di era milenial ini, bahasa Indonesia banyak tercampur dengan bahasa asing. Contohnya itu adalah yang sering kita dengar, kids zaman now, atau menggantikan istilah remaja masa kini, atau yang bisa kita sering dengar juga Wallace bro, atau Wallace yang menggantikan santai. Konon katanya itu diambil dari kata-kata slow, cuma ya dibalik aja. Secara umum remaja adalah waktu manusia berumur belasan tahun. Masa remaja merupakan peralihan antara masa anak dan masa dewasa yang berjalan dari umur 12 tahun sampai 21 tahun. Masa remaja menunjukkan dengan jelas sifat transisi atau peralihan karena remaja itu masih belum memperoleh status menjadi dewasa. Selanjutnya kita akan masuk ke isinya, yaitu fungsi, kedudukan, dan berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Pertama-tama kita akan masuk ke fungsi bahasa Indonesia. Fungsi bahasa secara umum itu bisa kita lihat sebagai bahasa nasional merupakan fungsi utamanya. Sebagai bahasa nasional, momen yang tak boleh kita lupakan adalah Sumpah Pemuda, seperti yang sudah kita lihat di slide awal tadi. Karena muncul kesadaran di mana berbahasa yang satu yaitu bahasa Indonesia. Yang kedua itu fungsinya itu adalah sebagai alat komunikasi. Manusia itu memakai dua cara berkomunikasi. Yang pertama itu ada verbal dan non-verbal. Verbal itu bisa dilakukan dengan lisan atau tulisan. Dan yang kedua itu adalah non-verbal. Non-verbal itu biasa dilakukan dengan seperti contohnya simbol atau isyarat gitu. Sebagai alat integrasi dan beradaptasi sosial. Pada saat beradaptasi di lingkungan sosial, seseorang itu pasti bakal milih suatu bahasa yang emang kayak cocok di di daerahnya gitu, atau di lingkungan sekitarnya. Yang keempat itu ada sebagai alat kontrol sosial. Kontrol sosial itu yang dimaksudkan itu misalkan contoh mudahnya itu adalah sebagai meredam kita saat marah. Misalkan kalau misalnya kita kayak udah marah banget, tapi kita kan nggak mungkin dong kita langsung melampiaskannya secara kata-kata atau ke orang lain gitu. Nah, bisa kita lampiaskan lewat tulisan. Dan untuk yang selanjutnya itu ada fungsi bahasa secara khusus. Yang pertama itu ada mengadakan hubungan dalam pergaulan sehari-hari. Terus yang kedua itu ada mewujudkan seni atau sastra. Yang ketiga itu bahasa juga digunakan untuk mempelajari bahasa-bahasa kuno, seperti bahasa Sanskerta atau bahasa-bahasa lainnya. Dan yang keempat itu untuk mengeksploitasi iptek. Jadi maksudnya itu untuk kita untuk agar lebih mempelajari dan lebih mendalami ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang selanjutnya itu ada sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia itu berfungsi sebagai
Yang pertama itu adalah lambang kebanggaan dan kebangsaan kita. Yang kedua itu lambang identitas nasional. Yang ketiga ada alat penghubung antar warga, antar daerah, dan antar budaya. Dan yang terakhir itu, yang keempat, ada alat yang memungkinkan penyatuan berbagai suku bangsa dengan latar sosial budaya dan bahasanya masing-masing ke dalam kesatuan dan kebangsaan Indonesia. Yang selanjutnya itu bisa kita lihat di sini juga ada 5 fungsinya juga. Yang fungsi pertama itu adalah fungsi ekspresi sebagai pernyataan ekspresi diri. Yang untuk dimana biasa itu tentunya bahasa itu digunakan sebagai fungsi dari seorang penulis atau pembicara sebagai pernyataan dirinya sendiri, dengan maksud untuk yang pertama itu menarik perhatian orang lain, yang kedua membebaskan diri dari semua tekanan, yang ketiga melatih diri, dan keempat menunjukkan keberanian untuk menyampaikan suatu ide. Yang kedua itu ada fungsi komunikasi. Komunikasi itu tuh bisa dibilang sebagai lanjutannya dari fungsi pertama itu, fungsi ekspresi, yaitu kalau misalkan bisa dibilang kalau misalkan komunikasi itu tidak akan sempurna kalau misalkan tidak ada ekspresinya, itu tidak bisa diterima oleh orang lain juga. Dengan kata lain itu komunikasi itu adalah prasyarat dari ekspresi diri. Komunikasi itu berprasyarat pada ekspresi diri. Dan yang ketiga itu ada fungsi integrasi dan adaptasi sosial, merupakan kekhususan dalam bersosialisasi baik dalam lingkungan. Yang keempat itu ada fungsi kontrol sosial, itu memengaruhi perilaku dan tindakan kita di masyarakat. Contohnya itu sebuah kritikan itu bisa dianggap baik jika dalam bahasa ataupun penyampaiannya itu kita lewat bahasa yang baik juga. Dan yang kelima itu ada fungsi untuk membentuk karakter diri. Kita selanjutnya akan melanjutkan ke kedudukan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia memiliki kedudukan yang sangat penting yang tercantum dalam ikrar ketiga dari Sumpah Pemuda yang sudah saya bacakan tadi. Terus yang kedua itu sejak 9 Juli 2009, keberadaan dan penggunaan bahasa Indonesia sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan, yang ditambahkan pasal 36 yang menyatakan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia diidentifikasikan menjadi bahasa persatuan, bahasa nasional, bahasa negara, dan bahasa standar. Keempat posisi bahasa itu memiliki fungsi masing-masing, yaitu yang pertama itu bahasa persatuan. Bahasa persatuan adalah pemersatu suku bangsa, pemersatu agama, ras, dan antar golongan bagi suku bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Bahasa nasional itu fungsi jati diri bangsa Indonesia bila berkomunikasi dengan dunia luar. Bahasa negara itu adalah bahasa yang digunakan dalam administrasi negara untuk berbagai aktivitas lainnya. Bahasa baku itu sebagai bahasa yang digunakan dalam pertemuan yang resmi. Dengan keempat posisi yang tadi itu, bahasa Indonesia sangat dikenal di mata dunia. Pada tingkat regional ASEAN seperti bisa kita lihat, hal ini dikarenakan Badan Pembinaan dan Pengembangan Bahasa yang dahulu bernama Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa merupakan satu-satunya lembaga yang memiliki kewenangan yang sah karena ia berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara memiliki fungsi diantaranya sebagai bahasa resmi kenegaraan, sebagai bahasa pengantar, alat menghubung, dan alat pengembangan kebudayaan. Selanjutnya kita akan masuk ke bahasa Indonesia yang baik dan benar. Berbahasa yang baik itu berbahasa sesuai dengan lingkungannya atau sesuai tempatnya. Dalam hal ini ada beberapa faktor yang menjadi penentu. Itu ada orang yang berbicara, yang diajak berbicara, situasi formal atau non formal, yaitu, dan terakhir masalah atau topik pembicaraan. Sedangkan bahasa yang benar itu bahasa yang sesuai dengan kaedahnya, aturan atau strukturnya. Mungkin kita beberapa tahun ke depan masih bisa menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, tapi kalau misalkan makin lama kayak gini-gini terus, bisa kita lihat pada nanti mungkin tahun 2050 2080 bisa kita lihat berapa puluh tahun lagi mungkin bahasa Indonesia sudah akan semakin tercampur aduk dan pada akhirnya akan terlupakan jati diri yang sebenarnya. Kesimpulan yang ingin saya ambil itu adalah berdasarkan penjelasan yang di atas itu bisa kita lihat fungsi bahasa teramat penting di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Bahasa Indonesia memiliki fungsi dalam segala bidang baik sosial, budaya, pendidikan, dan ilmu pengetahuan. Bahasa Indonesia dalam kenyataannya sekarang ini mulai redup dalam jiwa kaum muda dan pelajar. Maka dari itu dapat disimpulkan sekarang Indonesia ini sedang mengalami darurat atau krisis tentang fungsi dan bahasa Indonesia.
Demikian dan terima kasih, Pak.